Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Puji Wandari dengan NIM 20123004. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir saya pada mata kuliah Fikih Muamalah yang diampu oleh Ibu Sheila Hariri. Materi yang akan saya bahas hari ini adalah metode cash on delivery atau COD. Untuk penjelasan yang lebih jelas, silakan simak video berikut ini. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang materi metode cash on delivery atau COD. Nah, apa itu cash on delivery atau COD? Cash on delivery atau yang sering kita kenal dengan COD adalah salah satu metode pembayaran dalam transaksi jual beli yang dilakukan ketika barang sampai di tangan pembeli. Dalam praktiknya, pembeli dapat memeriksa barang yang diterima sebelum membayar sehingga dapat memberikan rasa aman kepada pembeli. Fenomena ini semakin populer di era digital, khususnya dalam transaksi e-commerce, karena mempermudah konsumen yang tidak memiliki akses ke metode pembayaran digital. Namun, meskipun memudahkan, metode ini juga memiliki berbagai permasalahan dalam implementasinya. Nah, dalam konteks fikih muamalah, penting untuk dibahas apakah metode COD ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau tidak. Metode COD tidak lepas dari sejumlah permasalahan, di antaranya yang pertama, barang tidak sesuai. Banyak pembeli menerima barang yang tidak sesuai dengan deskripsi atau kualitas yang dijanjikan, sehingga terjadi perselisihan. Kedua, penolakan barang. Pembeli terkadang menolak menerima barang dengan berbagai alasan, sehingga pihak kurir atau penjual dirugikan. Ketiga, keterlambatan pembayaran. Dalam COD, pembayaran baru dilakukan setelah barang sampai. Hal ini dapat menjadi masalah jika terjadi penundaan pengiriman. Tanggung jawab kerugian. Jika barang rusak atau hilang selama proses pengiriman, sering terjadi ketidakjelasan tentang siapa yang harus menanggung kerugian, penjual, pembeli, atau penyedia jasa logistik. Ingin bertanya, permasalahan jualan online yang memakai sistem COD Bu ya, cash on delivery, itu hukumnya bagaimana Bu ya? Kabarnya gimana, contohkan? Coba. Kita punya barang misalkan produk madu, dikirim kepada konsumen, konsumennya bayar setelah barang sampai ke rumah beliau Bu ya. Baik. Afwan wa syukran Bu ya. Semoga Bu ya panjang umur dalam sehat walafiat, Allah jaga dan lindungi kita semua dari fitnah akhir zaman. Syukran wa afwan Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, yang dijaga adalah kemaslahatan dari dua belah pihak. Maka dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, dalam transaksi jual beli itu adalah pembeli atau pembeli harus melihat barangnya langsung. Selagi belum melihat barangnya langsung, dianggap perjual beli ini tidak sah dalam mazhab Syafi'i. Karena mazhab Syafi'i sangat ketat dalam urusan ini agar tidak terjadi satu kerugian, yaitu adanya orang yang dibohongin. Tapi dalam mazhab lain, karena dalam transaksi global saat ini nggak bisa, kita harus berpegang dengan satu mazhab. Akan tapi risiko ditanggung masing-masing kalau begitu. Kenapa tidak ikut mazhab Syafi'i biar aman? Oke lah, karena ya saya pengen, ya, kalau dibohongin sama orang ya saya niati bantu orang deh. Itu kalau niatnya begitu silahkan. Tapi ikut madhab lain, misalnya madhab Imam Malik rahimahullah ta'ala. Madhab Imam Malik, seorang pembeli tidak harus melihat, tapi cukup mengetahui sifat-sifatnya. Sebenarnya disifati madu, sifatnya begini, beratnya begini. Madu asli, beratnya lemon ini. Oh ya, kalau begitu sudah sah madhab Imam Malik. Madhab Hanafi lebih dahsyat lagi. Nggak pakai sifat-sifatan, yang penting saya jual madu, oke saya beli, sah. Tapi ada ini ujungnya, ini harus perhatikan. Apa itu? Ada khiyar. Di saat sang pembeli sudah melihat barangnya, kalau oke dilanjutkan, kalau tidak dibatalin. Nah ini artinya sah-sah saja menurut madhab ini, madhab Malik dan madhab Abu Hanifah. Resikonya adalah nanti jika ternyata tiba-tiba pembelinya komplain, oh madunya nggak cocok, bukan ini, dengan catatan madu belum diapa-apain, tidak sesuai, katanya 1 liter cuma 700, wah ini bohong ke saya. Ini dia tidak wajib membayar, tapi mengembalikan kepada Anda nanti seperti itu. Nah, kalau Anda sudah siap dengan ini semuanya dan jalan berjalan lancar, maka sah
Apalagi Anda jujur. Dan semoga ketemu orang yang jujur. Kalau ternyata orang yang berbohong, maka madhab Malik, madhab Syafi'i berkata, sudah aku bilang kamu jangan jualan begitu, kenapa masih jualan begitu? Maka hilang madumu, tapi insya Allah Anda tidak. Anda insya Allah membantu orang lain. Diniati kalau ternyata yang dia bohong, ya sudahlah. Semoga jadi sedekah saja buat dia. Insya Allah Anda tidak akan dibohongi, dan insya Allah Anda akan lancar dalam bisnisnya. Dan ini sudah menjadi umum. Dan bisnis online ini kan banyak yang dibohongi. Banyak orang, waduh, fotonya ajib. Fotonya dikasih lampu biru, ada buat baju disoteng pakai lampu biru, seremeng-remeng begitu, bagus. Setelah beli, waduh, warnanya berubah, kasar. Mau apa yuk? Kenapa? Karena tidak ikut mazhab Syafi'i. Tapi ya sudah, resiko ditanggung sudah. Bagaimana solusinya, kan begitu. Kalau mereka tidak mau, ya sudah, urusan Anda. Anda yang belinya begini, cara begitu. Tapi secara umum kami sampaikan bahwasanya jual beli seperti itu adalah sah, akan tapi resiko-resiko yang akan diterima Anda harus siap untuk itu semuanya. Tapi madhab Syafi'i, kami sodorkan madhab Syafi'i tadi untuk waspada. Jadi kalau Anda hanya ingin bertanya tentang keabsahannya, dengan seperti itu adalah sah transaksi semacam itu, asalkan bukan jual beli emas dan perak. Karena madu bukan emas dan perak, maka boleh. Anda kirim madunya baru dibayar nanti boleh, atau bayar dulu madunya nanti boleh. Seperti itu, insya Allah. Semoga jual beli Anda berkah. Ini jual madu untuk kesehatan umat ini. Baik, insya Allah. Semoga Allah berkahi semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Apa hukumnya jual beli dengan sistem COD di marketplace? COD di marketplace. COD itu akadnya ketika barang sampai kan diulang lagi akad atau tidak? Tidak kan ya? Akadnya sudah mengikat ketika online, transaksinya online tadi. Sedangkan uangnya nanti, barangnya nanti. Berarti hutang dengan hutang, iya atau tidak? Iya, boleh apa tidak? Tentu tidak boleh. Kecuali ketika barang sampai ke tangan Anda chat lagi si penjual, barang sudah saya terima, saya beli ya, siap saya jual. Ini uang saya titip ke kurir umpamanya. Itu tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Kenapa ribut ibu-ibu? Pengalaman semua atau korban semua? Yang tadi COD itu meskipun nggak ada transaksi akad lagi, tapi di aplikasi itu ada konfirmasi kita sudah menerima barang. Apakah itu sama dengan bagian akad atau tidak? Menerima barang bukan akad namanya ibu. Ketika konfirmasi Anda katakan barang sudah bisa kan Anda tambahkan cat di konfirmasi itu, barang sudah saya terima dengan ini, barang saya beli, uang sudah saya serahkan ke kurir. Bisa kan tambah kata itu di kolom itu? Bisa ibu? Bisa ya? Harus chat berarti ya Ustaz? Ya udah chat lagi. Chat langsung kan bisa ke penjualnya. Ada ya? Iya kakak kata dia, ya udah halal. Ustaz sering. Kalau sudah iya kakak kata dia halal. Ustaz sering COD ya? Kok nuduh Ustaz? Untuk memastikan praktik COD sesuai dengan prinsip fikih muamalah, beberapa solusi dan rekomendasi dapat diterapkan. Pertama, kejelasan akad. Penjual, pembeli, dan penyedia jasa pengiriman harus menyepakati akad yang jelas, termasuk tanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang. Kedua, pengawasan barang. Penyedia jasa pengiriman harus memastikan barang dikemas dengan baik dan diperiksa kualitasnya sebelum dikirimkan kepada pembeli. Ketiga, peningkatan edukasi. Semua pihak, terutama pelaku usaha kecil, perlu diberikan edukasi mengenai prinsip jual beli dalam Islam untuk menghindari horor dan praktik yang merugikan. 4. Penerapan sistem digital. Meskipun COD bermanfaat bagi sebagian konsumen, penyedia platform e-commerce dapat menawarkan opsi pembayaran digital dengan insentif tertentu untuk mengurangi risiko dalam metode COD. Terakhir, pengembangan fatwa khusus seperti DSN MUI. Baiklah, dari beberapa penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa untuk memastikan praktik COD berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, perlu adanya kejelasan akad, edukasi aktif bagi para pelaku usaha, dan peran aktif lembaga seperti DSN MUI untuk memberikan panduan yang lebih spesifik. Dengan adanya solusi tersebut, metode COD
judi dapat berjalan secara adil, mengurangi risiko yang merugikan, dan tetap dalam koridor syariah, sehingga menciptakan transaksi yang aman, nyaman, dan berkah bagi semua pihak. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.